ya, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah, jadi yang menjadi poros di sini adalah titik A. Nah, sekarang kita menganalisis apa yang diketahui. Jadi untuk menjawab soal ini kita analisis dulu apa yang diketahui, ditanyakan dan menerapkan rumus dari momen gaya. Nah, sekarang yang diketahui adalah F1 sama dengan 10 Newton, F2 20 Newton, F3 30 Newton. Nah, karena di titik A itu sebagai poros, jadi untuk jaraknya itu L1 kita bisa menuliskan 0. Karena tidak ada jarak di poros, jadi nilainya sebesar 0. Nah, sekarang jarak di titik B atau L2 itu, kalau kita lihat dari titik B ke poros itu 1 meter. Nah, sekarang jarak ketiga atau di titik C. Nah, kita lihat di titik C ke poros itu sebesar 2 meter. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tau atau momen gaya. Nah, sekarang kita memasukkan persamaan dari momen gaya. Di mana momen gaya itu tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah dengan tau 3 karena ada 3 titik ya. Nah, sekarang ingat syarat dari momen gaya, di mana momen gaya bernilai positif ketika dia berputar searah dengan jarum jam, dan momen gaya bernilai negatif ketika dia berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi ini syaratnya ya. Selain itu syaratnya harus tegak lurus. Nah, karena kita lihat di gambar semuanya tegak lurus, F1 gayanya tegak lurus, F2 juga tegak lurus, dan F3 juga tegak lurus, sehingga semua menggunakan rumus tau sama dengan F dikali dengan L. Jadi ini rumus yang akan kita gunakan ya, karena semuanya tegak lurus. Nah, sekarang tinggal menentukan arahnya. Jadi menentukan arah. Jadi kita tulis dulu sigma tau sama dengan yang pertama. Jadi di sini kita menjabarkan ya, F1 dikali dengan L1 ditambah F2 dikali dengan L2 ditambah F3 dikali dengan Untuk membuat video pembelajaran, kalian bisa menggunakan pen tablet dari Hunion H430P. Berikut tutorial penggunaan dari pen tablet Hunion H430P. Sekarang saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial bagaimana saya membahas sebuah soal menggunakan pen tablet. Jadi ini pen tablet yang saya maksud, jadi saya akan membahas soal tersebut menggunakan pen tablet. Nah, untuk perekaman dari pembahasan soal itu sendiri, saya menggunakan aplikasi Bandicam. Jadi aplikasi yang saya gunakan adalah Bandicam. Sekarang kita buka Bandicam-nya, kita klik yes. Kemudian kita pilih bagian layar yang mau kita rekam. Tuh, bisa kita pilih di bagian ini. Pilih area rekaman. Misalnya di PowerPoint, saya cuma ingin bagian area ini. Berarti kita bisa mengatur area ini. Berarti cuma bagian area ini yang akan terekam di Bandicam. Kita atur layar rekamannya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan background yang saya maksud atau background papan tulis. Itu terserah dari kalian background seperti apa. Bentuk polos juga seperti ini juga bisa, tapi karena saya menginginkan background seperti papan tulis yang ada di dalam video pembelajaran saya, sehingga saya bisa mengambil gambar tersebut di data D. Oke, kita copy, kemudian kita paste. Ini kita crop. Kita cuma mau mengambil bagian papan tulis saja. Kemudian kita perbesar.
Oke, ini sudah kita perbesar. Sekarang kita memasukkan soal yang ingin kita bahas. Misalnya ini soal yang akan kita bahas. Kita paste di sini. Ini soalnya sudah ada. Soalnya sudah kita masukkan ke dalam Microsoft PowerPoint kayak gini. Ini bentukan pentablet. Kemudian di sini ada pensil yang bisa kalian gunakan untuk menulis di pen ini. Kemudian ada sarung tangan. Kemudian ada beberapa ujung-ujung pensil ini, ada cadangannya, ada pembukanya. Kemudian ini kita bisa menggunakan pen tablet ini juga lewat HP. Nah, oke, sekarang kita pakai. Nah, ini kabelnya kita pasang. Ini sudah bisa merespon. Lihat, ada pergerakan. Pen tabletnya sudah aktif, bisa kalian lihat. Ini sudah aktif pen tabletnya pada layar. Nah, jangan lupa untuk merekam menggunakan Bandicam, rekam layar ketika kalian membahas sebuah soal. Jadi kita aktifkan Bandicam ini. Ini sudah terekam. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Sebuah benda yang semula diam bergerak dengan percepatan tetap selama 10 sekon. Berarti diketahui V0 sama dengan 0 dengan percepatan tetap selama 10 sekon. Percepatan tetap selama 10 sekon berarti T sama dengan 10F. Jika jarak yang ditempuh adalah 50 meter, berarti S sama dengan 50 meter. Dan massa benda, berarti M adalah 5 kg. Maka besar gaya yang bekerja adalah titik-titik. Maka besar gaya yang bekerja adalah titik-titik. Jadi yang ditanyakan adalah F. Kemudian penyelesaian, di sini kita bisa menggunakan rumus F sama dengan massa kali A. Ini untuk mencari besar gaya yang bekerja. Tetapi di dalam analisis yang diketahui itu tidak ada percepatan, sehingga di sini kita harus mencari percepatan. Cara mencari percepatan itu kita bisa menggunakan rumus S sama dengan 1/2 A kali T pangkat 2. Di sini S ada 50. Kemudian 1/2 dikali A dikali T itu 10 pangkat 2. 50 sama dengan 1/2 A kali 10 kali 10 sama dengan 100. 100 kali 1 sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50 kali A. 50. Berarti A sama dengan 50/50 sama dengan 1. Berarti percepatannya adalah 1.